البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yadukuna ay yakhuduna wa yatahaddatsun, memperbincangkan, sama yatahaddatsun yaitu membicarakan. Qauluhu ala rislik bi kasri ar-ra wa fathiha lughatan. Rislik dan rislak. Wal kasar afsah. Rislik. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Hajar. Maksudnya adalah apa? Al-masyu tamahhulan, berjalan dengan pelan-pelan. Tayyib, qala rahimahullahu ta'ala ar-rabi' wa an Anas radhiyallahu anhu anna fatan min Aslam qala ya Rasulullah inni uridul ghazwa wa laysa ma'i ma atajahhazu bih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya salah seorang pemuda dari kabilah Aslam mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ingin perang, tetapi saya tidak memiliki perbekalan yang boleh saya siapkan, fuqara dan sebagainya. Rasulullah bersabda, i'ti fulanan fa innahu qad kana tajahaza famarid. Datangilah si fulan karena sesungguhnya dia itu telah mempersiapkan perbekalan untuk perang tapi kemudian dia sakit. Fa'atah, maka pemuda ini datang kepada orang tadi. Faqal, dia mengatakan, inna Rasulullah SAW yuqri'ukas salam. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengucapkan salam kepadamu, menitipkan salam untukmu. Wa yaqul, beliau bersabda, a'tini alladhi tajahhazta bih. Berikan kepadaku perbekalan yang telah engkau persiapkan. Faqal, maka orang ini mengatakan, ya fulanah a'tihi alladhi tajahhaztu bihi wa la tahbisi minhu syai'a. Wahai fulanah, yaitu istrinya, berikan kepada anak muda ini perbekalan yang telah aku persiapkan dan jangan engkau tahan darinya sedikit pun. Fa wallahi la tahbisina minhu syai'an fayubaraka laki fi. Demi Allah, tidaklah engkau menahan sedikit pun dari perbekalan tadi, kemudian engkau akan diberkahi di dalam perbekalan tadi. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa faidah. Yang pertama adalah semangat para sahabat untuk berjihad di jalan Allah. Tentunya dengan syarat di jalan Allah, bukan di jalan apa? Di jalan setan. Seperti yang disebutkan oleh siapa? Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Orang yang baiat kepada ISIS, mereka adalah baiat kepada setan. Yang betul itu. Dan betul-betul apa? Kita sangat curiga bahwasanya ISIS itu bukan dari Islam. Seperti ucapan dari Syekhuna Adil bin Ahmad Jazan, bahwasanya sama sekali mereka itu bukan dari Islam. Bukan kita katakan masing-masing orang ISIS kafir, tapi betul-betul ini sebenarnya adalah buatan orang-orang kafir. Yaitu apa? Seperti biasa makruf di dalam pelajaran tentang kontraintelijen, mereka menyusup kepada suatu sekte, kemudian apa? Mengajak sekte itu untuk bersikap berlebihan, kemudian menyemangati pemuda-pemuda untuk kemudian menjadi khawarij. Pemudanya niatnya barangkali baik, pengen surga, tapi pemimpinnya sebenarnya adalah dari kalangan apa? Mungkin CIA, mungkin KGB dan lain-lain, dari kalangan kufar yang menyusup, dan itu ma'ruf. Dan Syekh Mubil juga mengingatkan itu di dalam kitab beliau Al-Musara'ah, masalah para penyusup itu. Makanya sebagian kawan kita yang dari kalangan tentara, dia mengatakan betul-betul mereka ini tidak punya akal sama sekali. Bagaimana mungkin mereka dalam rangka untuk kalau betul mendirikan negara, mereka langsung dalam satu waktu membuat permusuhan ke seluruh negara. Ini betul-betul tidak masuk akal dari sudut pandang manapun. Bahkan dari sisi militer pun tidak masuk akal. Harusnya mereka bermusuhan satu negara, yang lain-lain jangan diganggu. Ini serentak mereka membuat seluruh negara benci kepada mereka. Ini betul-betul tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal kalau apa? Itu adalah dari Islam. Tapi ini memang bukan dari Islam. Cuma ingin membuat negara seluruh dunia benci pada Islam. Yang muskilah adalah sebagian pemuda yang tidak punya ilmu tertipu dengan mereka. Baik, ini sekitar kita ingatkan karena apa? Hadis-hadis semacam ini akan dipakai oleh orang khawarij untuk apa? Untuk menyemangati berjihad dan menyemangati orang untuk mana? Sedekahmu, untuk membantu orang jihad. Nih Rasulullah nyuruh untuk apa? Memberikan perbekalan pada orang yang jihad. Maka kita ingatkan,
Jihad yang dimaksudkan adalah fisabilillah, bukan fisabilis syaiton. Tayyib. Barangkali tidak sampai setan, tapi apa? Anjing neraka sama saja. Ngapain baiat sama anjing neraka? Nanti kalau dia udah berkuasa digigit kita. Kayak hewan-hewan kita yang masuk ke wilayah mana itu? Masuk ke wilayah Oman. Ahlus sunnah di sana digigit. Dalam artian apa? Dipenjara, disakiti dan seterusnya. Setelah Khawarij berkuasa. Tayyib. Kemudian apa? Walaisa ma'ima atajahhazu bih. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Boleh seseorang itu mengatakan saya ingin perang, saya ingin ibadah begini, tapi apa? Bil ghardin sahih, harus dengan niat yang baik, bukan niat untuk riya, tetapi apa? Untuk meminta jalan keluar ketika terjadi kerumitan dan sebagainya. Tanya kepada ulama, saya rencananya begini, tapi bagaimana? Dan ini banyak ditanyakan kepada Syekh bin Baz. Saya niatnya begini, saya bernadar begini, saya ingin sedekah begini, tapi muskilahnya ternyata demikian, apa yang harus dilakukan? Maka semacam ini tidak dituduh dengan riya. Tetapi apa? Adalah orang ingin amal soleh tapi ada kesulitan, maka dia tanya. Kalau dia nggak jelaskan dia ingin apa, bagaimana? Yang ditanya akan mampu menjawab dengan benar. Sementara apa? Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Hukum terhadap suatu permasalahan itu adalah cabang dari penggambarannya. Untuk penggambaran yang jelas harus apa? Kita berikan kepada dia data yang jelas. Maka boleh mengucapkan semacam itu. Saya ingin perang tapi begini. Muskilahnya apa? Walaisa ma'ima atajahhazu bih. Tetapi saya tidak memiliki apa-apa yang saya gunakan untuk berbekal. Ini menunjukkan bahwasanya jihad itu memang apa? Perlu perbekalan. Makanya Allah Ta'ala berulang-ulang dalam Al-Quran memuji orang-orang yang wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka. Kita mampu dengan jiwa, tapi apa? Jelas kita perlu bekal, perlu makan, perlu minum, perlu senjata istilahnya dan semacam itu. Maka yang namanya perbekalan itu diperlukan. Sekarang bagaimana kalau tidak mampu? Dia cuma mampu dengan badannya, maka apa? Datang kepada waliul amr. Karena memang jihad itu harus dipimpin oleh pemerintah yang sah. Maka datang kepada waliul amr, saya siap tetapi saya tidak punya bekal. Nanti pemerintah yang mengusahakan itu dari baitul mal atau meminjam ini meminjam itu dari orang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Kadang meminjam kepada orang Yahudi ketika apa? Ada perjanjian damai, minjam pada orang Yahudi dana untuk apa? Untuk berjihad. Demikian pula apa? Di zaman waktu Fathu Makkah, Rasulullah meminjam kepada apa? Penduduk Makkah yang besar-besar dan mau kerjasama dengan Rasulullah untuk apa? Untuk perang melawan suku Hawazin dalam perang Taif itu. Perang Taif setelahnya ya, tapi memang itu berurut-urutan. Perang Hunain kemudian sehari 2 hari kemudian langsung dengan perang Taif itu. Rasulullah meminjam. Nah, ini boleh kita meminta keperluan kepada pemerintah karena memang pemerintah ditugaskan untuk apa? Mengurusi rakyat. Namanya aja waliul amr, yang mengurusi urusan para rakyat. Bukan untuk menyedot harta rakyat, tapi untuk apa? Bekerja keras demi kemaslahatan rakyat. Memang itulah tugas mereka. Tayyib. Ya, itulah yang terjadi di masa ke masa. Ya, nanti masing-masing akan dimintai tanggung jawab. Tayyib. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Ikhtiyarat, beliau menjelaskan dan mengulang dengan kalimat yang jelas bahwasanya apa? Pemerintah ketika betul-betul suasananya memang mengharuskan jihad, pemerintah apa itu? Menyemangati rakyat untuk berjihad, mencurahkan apa? Jiwa dan hartanya. Demikian pula pemerintah yang pertama, bukan terakhir. Kemudian apa? Orang-orang yang tidak mampu berjihad dengan badan tetapi dia punya harta, dia wajib untuk apa? Untuk mencurahkan hartanya untuk berjihad. Terus para pedagang diharuskan untuk apa? Untuk membantu semampunya. Bukan berarti hartanya dirampas, tapi membantu semampunya. Kemudian kalau memang suasananya jihad adalah fardu ain karena negara sedang terkepung. Sementara apa? Sementara para pedagang mampu untuk apa? Untuk memberikan untuk menjual dengan harga yang pantas, harga yang layak, persenjataan atau makanan dan lain-lain. Tidak boleh mereka menahan barang-barang tersebut. Jual, bukan berarti layak untuk dirampas, tetapi apa? Jual dengan harga yang pantas, harga yang layak. Bahkan pemerintah berhak untuk memaksa pedagang-pedagang untuk apa? Menjual, bukan dirampas hartanya, tapi apa? Menjual dengan harga yang layak. Karena sekarang negara sedang memerlukan. Dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Disyariatkannya untuk ta'awun alal birri wat taqwa.
Maka Rasulullah SAW mengatakan, bersabda pada sahabat tadi, ya rahmukallah, datangi si fulan karena dia dulu telah bersiap-siap untuk berjihad, untuk perbekalan jihad, kemudian dia sakit. Ini menunjukkan bahwasanya sakit adalah termasuk apa? Perkara yang menghalangi seseorang untuk berjihad. Tetapi apa? Pahalanya tetap sama. Sebagaimana yang telah kita lewati dari hadis Jabir dan hadis Anas, inna bil madinati larijalan masirtu masiratan wala qata'tum wadiyan illa syarakukum bil ajr. Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian itu menempuh perjalanan ataupun melintasi suatu lembah kecuali mereka itu bersekutu dengan kalian dalam pahala. Habasahumul marad, tetapi mereka terhalang oleh sakit. Ini menunjukkan sakit itu adalah apa? Adalah udzur, tetapi orangnya tetap dapat pahala yang sama manakala niatnya adalah niat yang shahihah shadiqah. Kemudian orang ini pun mendatangi sahabat tersebut mengatakan, inna Rasulullah SAW yuqri'ukas salam. Dan banyak dalil tentang apa? Disyariatkannya untuk mengucapkan salam, untuk titip salam dan seterusnya, dan ada bab khusus kalau tidak salah dalam Riyadhus Shalihin ini tentang masalah tersebut. Kemudian apa? Wa yaqul, dan Rasulullah bersabda, a'tinil ladzi tajahhazta bih. Berikan kepadaku, yaitu untuk pemuda ini, apa yang telah engkau persiapkan itu. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya minta yang semacam ini bukanlah termasuk minta-minta yang diharamkan. Kenapa? Karena orang ini memang sudah mempersiapkan untuk sedekah. Maka lanjutkan sedekahnya, jangan digagalkan. Dia sudah dapat pahala jihad dengan badannya, tetapi karena dia sakit maka tidak jadi berjihad. Maka apa? Hartanya jangan disia-siakan yang telah dipersiapkan. Hartanya dilanjutkan untuk apa? Untuk mendapatkan pahala jihad dengan harta tadi. Berikan kepada apa? Orang yang mampu mewakili dirinya, yaitu pemuda dari Aslam ini tadi istilahnya. Baik, maka semacam ini tidaklah dikatakan meminta-minta yang diharamkan. Kenapa? Rasulullah yang mengarahkan kepada orang tersebut. Baik, maka orang ini pun langsung berkata pada istrinya, wahai fulanah, berikan kepada dia apa yang telah aku persiapkan, dan jangan engkau tahan darinya sedikit pun. Bahkan banyak para ulama mengatakan makruh kalau kita sudah meniatkan sedekah suatu harta, kemudian apa? Kita membatalkan, entah membatalkan sebagian atau membatalkan semuanya. Ini makruh. Kenapa? Karena dia sudah niat untuk di jalan Allah atau niat untuk amal soleh, jangan dia itu membatalkannya. Tidak sampai haram, tetapi apa? Ini makruh. Tidak jadi dapat pahala nanti. Atau mungkin dapat pahala niat saja, satu saja. Kemudian bahkan dia sampai bersumpah, demi Allah, tidaklah engkau menahan dari perbekalanku sedikit pun, kemudian engkau akan diberkahi. Kenapa? Karena suaminya telah meniatkan dia untuk fisabilillah barang-barang tersebut. Maka kalau ditahan maka tidak akan diberkahi. Karena apa? Tidak diletakkan pada amanah dari sang suami. Makanya disebutkan di dalam hadis yang lain, dinukilkan oleh Syekhul Islam, termasuk orang-orang yang bersekutu dalam pahala adalah apa? Istri dengan suami. Sang istri yaitu mensedekahkan atau menginfakkan harta tanpa mendolimi suaminya, tapi memang sesuai dengan keinginan suaminya. Ini bukan hanya suami dapat pahala, istrinya juga dapat pahala. Kalau ternyata tidak dilakukan, maka berarti amanah tidak tertunaikan, maka ini tidak diberkahi. Dan boleh jadi dia masuk dalam istilah ghulul, ada semacam korupsi. Sementara korupsi itu memang tidak diberkahi dan bahkan dia menyebabkan api neraka. Apa yang diinginkan dalam bab ini berarti yaitu ad-dalalah ala khair. Rasulullah SAW menunjukkan kepada sahabi Aslam ini kepada kebaikan, yaitu ambil harta dari si fulan yang telah mempersiapkan harta itu untuk jihad dan dia sakit. Ini dalalah ala khair. Rasulullah juga mendapatkan pahala dan semacam itu. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Dalalah itu menunjukkan. Penunjukan.